Hai teman-teman onlineku, kali ini kita akan ngebahas tentang usaha. Namun, bagi seorang pemula kita pasti bingung bagaimana cara memulainya dan bagaimana langkahnya, atau bahkan kita masih malu-malu untuk mendapatkan motivasi sebuah usaha. Oleh karena itu, kali ini kita akan mewawancarai seorang pengusaha muda yang dia sudah berhasil dalam melakukan usahanya. Oleh karena itu, yuk kita bahas tentang apa sih usaha dia dan apa sih kunci keberhasilan dia. Hai, udah 2023 nih. Kamu sekarang umur berapa? 20, 21, 22, atau lebih? Pencapaian apa saja yang udah kamu dapat selama ini? Atau usaha-usaha apa yang udah pernah kamu lakuin? Masih bingung ya sama namanya usaha? Tak apa, yuk belajar bareng saya, Ada Dewya, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Poli Songo Semarang. Yuk kita belajar bersama, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Dayat. Saya salah satu mahasiswa di jurusan Ekonomi Syariah di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, atau biasa disebut dengan UIN Busdur. Umur saya 20 tahun. Bisnis saya bergerak di bidang fashion muslim, khususnya produk sarung. Jadi bisnis yang saya geluti pada saat ini itu sebenarnya bisnis yang dirintis oleh bapak saya. Kurang lebih itu 10 tahun bapak saya itu merintis bisnis ini. Namun untuk penjualannya itu masih seputar di kota Pekalongan dan juga masih menggunakan teknik yang jadul, yaitu penjualan secara offline. Nah, pada tahun 2020 bapak saya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2020. Nah, di tahun itulah saya mulai merintis lagi bisnis yang sudah dibangun oleh bapak saya. Pada akhir tahun 2020, saya mulai belajar lagi gimana nih cara berjualan di internet khususnya. Saya bulan Desember tahun 2020 itu belajar bagaimana mengupload dan juga berjualan di Facebook. Setelah itu lumayan tuh banyak omset yang kita dapatkan di tahun 2020. Setelah itu kita lanjut di tahun 2021. Itu awal saya itu merintis di e-commerce ya. Di e-commerce itu saya merintis di aplikasi Shopee. Nah, itu saya alhamdulillah di sana lumayan banyak omsetnya. Pada Ramadan tahun 2022 itu kan saya udah punya satu toko Shopee. Itu alhamdulillah omsetnya tuh selalu naik. Jadi per hari itu kurang lebih itu 300 sampai 500 alamat yang kita packing tiap harinya. Itu selama bulan Ramadan. Nah, terus sampai akhir tahun ini, berarti akhir tahun 2022, itu penjualan ya kita masih stabil aja sih. Nah, jadi setiap usaha atau bisnis itu pasti ada pasang surutnya, Mbak. Kalau di bisnis yang saya geluti ini, itu pasangnya itu dari bulan Rajab sih, dari bulan Rajab sampai Ramadan itu pasang. Terus kalau surutnya itu dari Syawal sampai Idul Adha itu surut. Jadi penjualannya ya stuck aja, stabil aja, nggak banyak banget. Tapi kalau udah masuk bulan Rajab sampai Ramadan itu omset bisa 2 sampai 3 kali lipat. Karena kan saat bulan Ramadan kan orang-orang juga pasti pingin punya busana atau pakaian yang baru gitu. Kita kan juga jualnya kan fashion muslim, sarung. Jadi kan banyak orang yang mau beribadah buat sholat Id gitu. Gimana, Mbak? Jadi kalau Ramadan kan pada sukanya yang pakai atau yang kayak gimana Jadi kan kita ini di Bos Sarung Official
itu kita banyak jual berbagai sarung ya dari Kamu besar mau official. iya kita sarung official tokonya. Nah itu kita jual dari sarung batik ada, sarung cewek juga ada, terus sarung yang orisinil kayak sarung mangga, wadimor, gajah duduk kita juga ada. Terus yang terakhir itu sarung yang BS-an. BS-an itu kayak apa ya, grade B-nya dari pabrik gitu. Tapi untuk penjualan di offline kita itu lebih banyak itu atau lebih gacornya itu di produk yang BS-an ini. Soalnya kan harganya kan lebih terjangkau gitu. Terus kalau di online-nya kita lebih banyak penjualan di sarung batik. Karena sarung batik itu kan motifnya bisa repeat terus, bisa diproduksi terus. Motifnya itu acek lah. Gitu. Contohnya itu seperti ini, Mbak. Nah ini tuh sarung yang lumayan best seller banget di toko kita. Nah ini namanya tuh motif sarang tawon. Ini yang variasi warna hijau. Kita juga ada variasi yang warna lain. Gitu. Berarti struggle banget ya Mas ya. Caranya, Mas. Mbak. Kita itu bisa dibilang juga cukup struggle, Mbak. Dari awal saya masuk ke dunia bisnis ini juga bisa dibilang struggle sih. Soalnya gini, banyak orang yang mengira kalau bisnis yang diturunkan ke anaknya itu mudah. Tapi sebenarnya itu banyak tantangan tersendiri. Contohnya kayak gini. Customer yang dulunya ikut ke bapak saya itu ada beberapa yang nggak beli lagi ke saya karena mungkin hilangnya trust ya, hilangnya kepercayaan karena ganti owner gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga dari supply barang itu juga yang tadinya banyak banget tiba-tiba jadi dikit lah, kita dapatnya dikit, dari pabrik itu dikit, nggak banyak banget. Itu kan juga mempengaruhi kita juga itu. Terus yang ketiga itu si supplier ini kan dari pabrik ya, kita juga ada supplier dari pabrik. Nah itu kita kadang itu dikejar-kejar storan, padahal kan dari bulan Syawal ke Idul Adha itu kan penjualan sarung kan nggak banter-banter banget ya, nggak laku-laku banget. Nah itu tapi kan setoran kita juga harus jalan ke sana. Itu sih yang jadi tantangan kita buat gimana bisa survive walaupun tidak bulan Ramadan gitu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang lagi pengen bisnis, lagi pengen merintis, intinya kalian juga harus tetap semangat, harus tetap optimis dan juga harus konsisten. Jadi kuncinya itu konsisten sih menurut saya. Gitu aja. Jadi kunci kesuksesannya apa nih, Mas? Ya seperti yang saya bilang tadi, Mbak. Jadi kunci kesuksesan itu harus konsisten. Kita itu harus konsisten. Jadi setiap kita menjalankan bisnis apapun, kita itu harus konsisten. Contohnya kayak gini. Kita seumpama kita jualan di TikTok ya. Itu kita live itu harus konsisten. Jadi tiap hari itu paling tidak 2 jam. Itu harus konsisten tiap hari. Karena TikTok kan akan naikin akun kita, jadi algoritma kita itu akan naik dari TikToknya itu. Ya itu salah satu bukti real kalau konsisten itu perlu. Gitu. Selain konsisten ada nggak? Selain konsisten sih kita harus, yang paling penting nih ya, kita itu harus menjaga kepercayaan orang lain. Itu sih kunci. Kalau kita itu nggak punya modal sama sekali, itu kita harus dapetin kepercayaan orang lain. Karena ini tuh penting banget. Kita bisa dapat barang berapapun, kalau kepercayaan orang lain terhadap kita itu nggak ada, itu juga percuma, kita nggak bakal dapat itu sih. Terus yang ketiga itu kita juga harus kerja keras, pantang menyerah itu harus ada di diri kita. Itu sih, Mbak.